9 dari SMA Negeri 84 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya bersama dengan kepala sekolah dari sekolah kami, SMA Negeri 84 Jakarta. Beliau adalah Bapak Berton Simamora MPD. Pak, oke. Baik Pak, izinkan saya mewawancara Bapak Pak terkait. Monggo, Jadi banyak sepuasnya. Ayo. Jadi ini ada tugas mewawancara Pak Kepala Sekolah dan materinya adalah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin gitu Pak. Nah, di sekolah kita ini tentunya banyak kasus ya Pak yang sudah kita lewati, kasus dari anak-anak, entah itu kasus guru-guru gitu atau dari segala lini dan aspek begitu ya Pak yang terjadi di sekolah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak terkait materi itu Pak yang ingin saya tanyakan. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begitu Pak, karena kan ada kasus yang terjadi itu adalah merupakan dilema etika, benar versus benar, tetapi bertentangan dengan situasi yang ada. Nah, ataukah itu kasus yang terjadi itu merupakan bujukan moral, benar versus salah, dan mungkin ini lebih mudah yang mengambil keputusannya Pak ya. Devi. Baik Pak. Ini calon guru penggerak angkatan 9 ya, Devi ya. Ada 3 orang di sekolah ini, salah satunya Devi yang mewawancarai Bapak juga sekarang. Ya. Jadi ada baiknya pendidikan itu selalu kita arahkan kepada kasus dilema etika. Karena kesalahan anak itu bukan berarti kita katakan salah. Jadi bujukan moral di sekolah itu sepertinya jarang, karena sudah pasti benar atau salah, gampang memutuskannya. Iya. Bujukan moral ya Pak. Bujukan moral gampang, yang benar udah putuskan. Salah. Tapi sekali lagi pendidikan menuntun peserta didik sesuai kodratnya. Kalau nggak ada kodrat yang kurang, ya kita harus didik supaya tumbuh berkembang, supaya dia kelak nanti bisa hidup di masa yang akan datang, hidup layak, hidup normal dengan masyarakat. Jadi dilema etika banyak sekali, semuanya benar versus benar. Salah satu contoh, guru kan sekarang kita membuat rencana kinerja guru di platform Merdeka Mengajar, ya kan? Guru tentu mengisi apa yang dia bisa sanggup perbuat. Kebanyakan diklat sekian poin, 8 poin, 6 poin. Jadi kemarin tanggal 2 hari ke depan ini 15 guru sekaligus masuk diklat P2 KPTK 2 Jakarta Barat. Terus saya tanya kurikulum sebanyak ini kah? Ternyata ada kegiatan kita. Ada kegiatan kita, ya AS ya, asisten akhir sekolah ya. Jadi bagi kelas 12 Pak. Kelas 12, penilaian tahun ya kan? Betul. Iya. Akhirnya Pada waktu saya panggil gurunya semua 15 orang. Saya setujui yang ada spelling lah. Kekurangan pengawas kan kita nanti kalau berangkat semua. Jadi yang banyak longgarnya spellingnya lah kan. Saya tahan di sini. Bapak setujui 5 orang. Dasar pertimbangan. Nah, ini kan semua kan benar versus benar. Ya. Pertama, dia benar. Betul. Bulan Februari sudah tiba, sudah pelaksanaan kan? Betul. Sampai di bulan Juni. Kan sampai bulan Juni nanti 32 poin minimal ini. Harus ngejar Nah, target. secara pribadi gurunya benar mengejar target, ya kan? Kalau secara kepentingan kelompok sekolah kita kan, kelompok anak semua kan, kelompok kan, lebih benar di kelompok. Jadi kepentingan individual, kepentingan kelompok, yang utama kan kepentingan kelompok. Itu cara Bapak. Kepentingan yang lebih luas. Saya tidak menyetujui semua. Kalau setuju semua chaos, kurang mengawas. Saya setuju 5. Setelah membuat jadwal, di jadwal itu kosong mereka, 5 orang saja yang bisa ada spelling longgar kosongkan, sehingga 10 tertinggal. Tentu Berikutnya ya Pak. kepentingan apa yang diutamakan? Kepentingan Anak. masyarakat banyak, Dalam hal ini anak. anak didik dan sekolah.
Kira-kira begitu. Baik Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kementerian yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi tadi kan kepentingan individu salah contoh ya, kepentingan banyak orang, kelompok. Ada nanti kepentingan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kemudian ada kepentingan karena kesetiaan, keadilan, kan begitu. Kan sama-sama benar kadangnya. Paradigmanya ya Pak? Paradigmanya kan gitu. Tergantung di mana yang lebih masuk pendekatannya ya. Jadi supaya masuk, sebaiknya didiskusikan. Tim manajemen diskusi dulu gimana ini keputusan ini 15 orang ini kalau dia kan kurang pengawas. Jadi simpulkanlah itu, utamakan kepentingan yang lebih besar, kepentingan kelompok atau kepentingan umum. Kemudian beberapa hal tadi harus diskusi Bapak Ibu yakinkan. Jadi seorang kepala sekolah harus bisa memiliki dimensi mempengaruhi, dimensi memberdayakan, dimensi mengembangkan. Jadi guru-guru itu, saya lihat dulu guru, kan guru itu kan sudah ada yang mulai malas diklat, karena udah CGP juga, calon guru pensiun maksudnya, 1 tahun lagi pensiun, mumpung lagi dia pilih diklat, saya memilih ini jangan dihalang-halangi nanti malas kan gitu. Nah seperti itulah kepentingannya. Dan meyakinkan kepada yang muda-muda, kenapa ibu itu, saya tidak, kan begitu. Itu ada pertimbangannya, dia kan CGP, calon guru pensiun, mumpung lagi mau daftar diklat, iya kan dulu, kira-kira begitu. Baik Pak, terkait dari pengambilan keputusan yang tadi Bapak diskusikan, ambil, bicarakan. Kemudian apakah dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan tadi itu, sebagai seorang pemimpin itu, Bapak sudah melewati langkah-langkah atau prosedur yang harus seorang pemimpin lakukan dalam pengambilan keputusan, dan seperti apa Pak langkah-langkah atau prosedur itu yang Bapak lakukan selama ini? Itu tadi, contohnya tadi guru diklat, berbarengan waktu, bersamaan waktu, ya kan? Apalah yang saya buat, yang Bapak lakukan, yang saya lakukan bicara dulu saya dengan manajemen, ya kan? Manajemen. Kemudian pergi ke ruang gurunya, briefing, jelaskan briefing apa waktu itu kan? Bagaimana saya mempengaruhi sebagai kepala sekolah pemimpin, mempengaruhi mereka dengan kata-kata, memberdayakan mereka kan, sehingga mereka ikut. Dengan tadi satu kepentingan individunya, kepentingan masyarakat banyak, siswa yang banyak ini. Itu dulu kan yang Bapak katakan. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Tantangannya jelas. Karena dilema etika benar, semua benar. Karena memang manusia membawa pembenarannya masing-masing. Benar versus benar Pak. Iya. Termasuk agama ini dilema etika semua ini. Semua ngotot mati pun mau benar karena merasa benar. Kan gitu. Nah, di sekolah pun begitu. Baik Pak, kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Yang pasti sekarang ini saya berfokus kepada peserta didik. Makanya Bapak katakan tidak ada versus apa tadi namanya, dilema etika dan rujukan moral. Saya katakan semua saat ini kita berpihak, berfokus kepada peserta didik. Kita didiklah anak bangsa ini sesuai kontraknya. Kita tuntun mereka sesuai kontraknya untuk mencapai kebahagiaan di sekolah, di rumah, di tengah masyarakat. Itu aja. Jadi kalau dikatakan anak itu salah, udah salah. Karena kita harus berpihak kepada anak. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Jadi Bapak mengatur waktu untuk bagaimana misalnya mungkin memanggil personalnya gitu, atau Bapak langsung selesaikan di tempat? Jadi bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Saya kan memakai
sistem organisasi desentralisasi kalau negara, bukan sentralisasi, bukan liner. Saya langsung anak kan begitu. Saya sebagai kepala sekolah tentu saya mempunyai wakil ya kan, wakil staf, kemudian guru-guru senior kan ada, pembina laboratorium, kalau masalah laboratorium kan ada kepala laboratorium, kalau masalah perpustakaan kan ada kepala perpustakaan. Sebelumnya ada wakil kurikulum juga. Artinya Jadi saya tidak langsung mengambil alih. Tetapi ketika sudah sangat mulai rawan, sudah tidak bisa diambil alih oleh wakil, ya kan? Terpaksa saya harus mengeksekusi turun tangan. Dan sudah ini terjadi di sekolah ini sudah 3 kali kan. pastinya sebagai seorang pemimpin di sekolah ini keputusan Saya akan ambil alih, saya akan eksekusi jika wakil saya, stafnya dan senior-senior yang lain sudah tidak bisa menyelesaikan. Tentu semuanya berbasis apa tadi? Dilema etika. Oke, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi, kalau di sekolah kan gampang, kepentingan dulu. Atau kepentingannya Ada apa? seseorang nggak Pak di belakang Bapak? Semua guru harus mendukung Manajemen apapun ya, itu Pak, ya? keputusan. Saya di sini termasuk dikatakan kadang pemimpin yang suaranya kencang-kencang, marah-marah. Bukan marah, yang suaranya suara gunung. Kalau hati dibelah seribu sutra ini di dalamnya ini. Hello Diganti Kitty ya Pak ya? Iya, Pak. Tapi suara kencang ada saatnya. Oke Pak. Gitu. Baik Pak, ini yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang Bapak bisa dapatkan gitu begitu Pak dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika yang ada di sekolah ini terjadi di sekolah? Pengalaman apa saja? Ya, Sudah sangat pembelajaran banyak. apa yang Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan Saya merasa terkait dilema etika? ya yang saya dapatkan, saya merasa kadang masih kurang bijaksana. Di satu sisi dinilai orang lain memang harus diputuskan. Jadi saya merasa saya selalu berdoa supaya Yang Maha Kuasa memberikan kebijaksanaan bagi saya untuk bisa memimpin lebih elegan, lebih cocok untuk semua pihak. Ada saatnya memang pihak-pihak tertentu tidak menginginkan, golongan usia tertentu tidak menginginkan. Kok bisa begitu? Apa anak yang salah dibiarin jadi virus kepada yang lain? Kan bisa jadi. Tapi semuanya anak itu terkendali pada prinsipnya. Pada dasarnya prinsip dasarnya terkendali. Yang penting diamati, diawasi. Berapa kali kesalahannya diberikan catatan, diingatkan orang tuanya, diingatkan wali kelasnya untuk membantu anak ini. Akhirnya kan berjalan semua. Kalau tidak anak kita ini separuh keluar ini. Karena kita terima dengan cor-coran ini masa pandemi, zonasi, KJP, afirmasi lebih dari 50%. Nyaris hanya 18% berprestasi yang kita terima. Dari persen 80% kan? Alhamdulillah keluaran kemarin bisa 100 orang masuk ke perguruan tinggi negeri, melebihi ekspektasi yang kita terima. Siswa berprestasi 18%. Sekali lagi, seorang guru harus mau berubah. Tiada yang abadi di dunia ini, yang abadi berubah. Jadi pertanyaan sangat bagus, Mbak Devi. Kamu termasuk calon pemimpin, mudah-mudahan kamu bisa jadi pemimpin. Tapi semuanya dimulai dengan pengalaman di sekolah. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sudah cukup mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Semoga nanti saya bisa mengolah ini untuk menjadi hasil analisis terkait materi tadi, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Terima kasih banyak Pak sekali lagi atas waktunya. Thank Pak. you, Devi. Baik, sekian wawancara saya bersama kepala sekolah di sekolah kami bersama Bapak Berton Sumanglang AMPD. Terima kasih Pak. Semoga wawancara ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan terutama saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ini terkait kepemimpinan Burung sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah ini gitu ya, Burung ya. Mohon izin Burung. Silakan. Baik Burung, di sekolah ini tentunya sudah banyak ya Burung ya kasus-kasus yang sudah Ibu hadapi, Ibu lewati bersama dengan seluruh unsur sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Ibu alami itu, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral gitu? Kaitannya memang harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Contohnya yang banyak terjadi di beberapa sekolah, khususnya di sekolah saya, masalah kesiswaan. Oh iya. Di mana siswanya kok ternyata di kelas tidak aktif, tidur di kelas. Ternyata setelah ditanya, di interview, kemudian orang tuanya juga ditanya, ternyata dia punya masalah dengan kesehatan. Oh. Dia cepat tertidur, mungkin karena sakit, dan dia itu juga minum obat, sehingga kendalanya anak atau siswa tersebut tidak fokus dalam belajarnya. Oh, luar biasa ya. Lalu selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Ya. Untuk unsur itu kita berkoordinasi pertama dengan wali kelasnya, dengan orang tuanya dipanggil, dan siswanya juga. Kenapa ya dia perlu kita hadapi? Karena ada masalah yang kaitannya dengan untuk pelajarannya dia. Apakah dia ada bermasalah dengan kesehatan? Kalau memang dia bermasalah dengan kesehatan, kita cari juga solusinya. Kalau wali kelas juga belum bisa menemukan jalan keluarnya, kita lakukan lagi dengan kesiswaan, dengan harapan mungkin juga dulu diberi motivasi dengan trainer atau dengan bapak ibu gurunya, sehingga memahami ya untuk coachingnya dengan guru BK, wali kelas, dengan kesiswaan juga, sehingga jalan keluarnya dapat diatasi. Dia bisa belajar di sekolah dengan fokus, sakitnya juga bisa teratasi dengan dia minum obat dengan cara yang tepat sesuai dengan resep dokter. Mungkin jarak waktunya bisa diatur sehingga tidak tertidur waktu di kelas. Wah, luar biasa. Sebenarnya ini juga sudah mungkin hampir menjawab pertanyaan saya yang ketiga nih Bu nih, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan gitu loh selama ini dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika itu Bu. Tentunya sebagai kepala sekolah bukanlah individu yang saklek dalam menentukan keputusan. Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian dicari solusinya dengan unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, wali kelas, kemudian orang tuanya, siswanya juga, BK, dari wakil kesiswaan atau stafnya, untuk melihat kenapa masalah itu terjadi, kemudian mengatasinya bagaimana. Iya. Ibu, Burung, dari semua prosedur atau langkah-langkah yang biasanya selama ini Ibu lakukan dalam menghadapi kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah ini, kemudian menjadikan itu sebagai landasan keputusan, saya ingin tahu apa saja yang selama ini menurut Ibu tuh paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terkait dilema etika tersebut. Tentunya dilihat dampaknya, jangka panjangnya, apakah yang terbaik bagi dia. Kalau memang itu dalam pihak semua orang dapat mengatasi masalahnya, efeknya di jangka panjang tidak mempengaruhi. Berarti kita harus cari solusi yang terbaik. Iya. Lalu apakah Ibu memiliki jadwal khusus gitu Bu, atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Misalnya ada kasus kemudian Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu harus mencari jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur apa gitu yang Ibu jalankan selama ini? Tergantung dari jenis masalahnya. Kalau dia itu memang sangat penting dan hari itu sangat harus dilakukan penanganannya, tentu jadwalnya saat itu juga dengan berkolaborasi dengan teman-teman dari wakil kesiswaan, kemudian dengan
wakil kepala sekolah yang lain, wali kelas atau stakeholder yang ada di sekolah. Tapi kalau dia butuhnya etika dengan masalah yang lain, kaitannya dengan dinas atau sudin, tentunya kita harus mencari juga jadwalnya dengan para pejabat tersebut. Misalnya kita temui kapan, sehingga fleksibel, tergantung dari kesepakatan bersama dan waktunya untuk penanganannya bisa teratasi bersama dengan cepat. Gitu ya. Jadi kalau kasus itu memang urgent, berarti memang harus segera selesai dan itu membutuhkan waktu yang lebih segera untuk menanganinya ya, begitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kasus yang memang mungkin terkait dengan pihak luar begitu, kalaupun memang itu kasus yang sifatnya urgent, memang terpaksa memang harus menunggu jadwal sesuai dengan pihak tersebut kapan bisanya, begitu ya Bu ya. Ya, Pak. Baik Bu, adakah seseorang Bu di belakang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa menurut Ibu itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, jelas semua pihak saling berkaitan, apakah itu dari teman-teman kita sebagai guru, ya, wali kelas, guru mengajar, wakil kepala sekolah, itu memang backup semua yang bisa melihat situasi itu untuk mengatasi masalah dan mencapai solusinya seperti apa. Iya. Bu, tadi saya melupakan satu hal. Tadi saya sudah menanyakan tentang hal efektif apa yang menurut Ibu itu dalam pengambilan keputusan itu yang selama ini Ibu alami. Saya juga ingin menanyakan tantangan Bu, terkait tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu terhadap kasus-kasus dilema etika itu apa ya Bu, yang selama ini Ibu alami? Apa tantangannya? Ya, kalau dalam pihak satu dengan pihak yang lain bertentangan dalam menerima, pasti selalu ada ya Bu ya, begitu ya. Gitu. Tidak semuanya orang itu pro saja gitu Ya, terhadap tidak sebuah selalu keputusan. dia setuju. Tidak Kadang kita juga harus memberikan argumen untuk melihat mana yang terbaik dan memberikan alasan di balik Alasannya. keputusan itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir Bu, akhirnya sampai juga pertanyaan yang terakhir saya Bu. Dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan Bu ya, pembelajaran apa kira-kira yang Bu Rum bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? ya. Hidup ini memang kita harus jalani, dan dijalaninya juga tentunya tidak dengan baik sebaik saja. Selalu ada masalah, dan masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dengan cara kita mengatasi bersama. Kalau satu orang berpikir dengan pikiran kita sendiri, kadangkala bertentangan dengan orang lain. Justru dengan kita berkolaborasi, saling berkomunikasi dengan semua pihak untuk sama-sama melihat identifikasi masalahnya apa, kemudian kita melihat latar belakangnya apa masalah tersebut, sehingga dari solusi-solusi pendapat mereka yang kita ambil, kita simpulkan, kemudian juga menerima kritik dan saran apa, sehingga untuk masalah hal yang terlalu berlebihan atau sangat mudah, mungkin kita juga bisa mengatasinya bersama-sama. Masya Allah Bu, banyak pelajaran nih yang saya dapat dari wawancara ini terkait menjadi pemimpin pembelajaran atau pemimpin yang ada di sekolah dalam menangani kasus-kasus dilema etika, kemudian mengambil keputusan yang harus berbasis kepada tetap nilai-nilai kebajikan. Saya banyak belajar dari Ibu hari ini. Semoga juga Bu Devi sukses dalam kegiatan-kegiatannya. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Rum atas waktunya. Terima kasih, semoga Ibu sehat-sehat selalu Bu ya. Bu Devi. Baik, sekian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Ibu Rumsila. Terima kasih Bu sekali lagi. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa memberikan manfaat buat saya pribadi dan bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.